Selain soal harga, apa saja penyebab alotnya divestasi saham Freeport? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi Energi DPR RI, Qurtubi. Selamat malam Pak Qurtubi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. Berita Satu TV. Bagaimana Bapak melihat penolakan yang dilakukan oleh Freeport Pak atas taksiran harga oleh pemerintah? Kelihatannya Freeport ini menggunakan strategi untuk pertama mengulur waktu, kedua akan menggiring untuk adanya negosiasi ya. Karena memang di dalam kontrak karya yang berlaku di mana pemerintah RI yang berkontrak dengan Freeport itu memang segala sesuatu perubahan atas isi kontrak harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak. Tidak boleh satu setuju, yang lain tidak setuju, tidak bisa. Nah, termasuk nilai saham ini. Nah, kita lihat sebenarnya nilai saham yang diajukan oleh Freeport ini kelihatan kan rada aneh juga. Masa terlalu mahal ya Pak? Terlalu mahal, dan nilai aset sampai dia perhitungkan sampai tahun 2041. Ya. Jadi ini terlalu jauh ya, dan tidak realistik, sebab harga yang lebih rasional dan sesuai dengan regulasi adalah mengacu kepada nilai investasi yang mereka keluarkan sampai dengan... Artinya skema yang mereka gunakan, skema penghitungan melalui fair value sampai tahun 2041 ini tidak tepat? Nggak tepat. Jadi kalau Freeport tetap bertahan pada itu, saya hanya menghimbau. Sebenarnya Freeport sudah dikasih begitu banyak kemudahan. Ingat, Freeport hanya diwajibkan melakukan investasi 30%. Ya. Sementara perusahaan serupa, kontrak karya juga, katakanlah Newmont di Nusa Tenggara Barat, mereka diwajibkan investasi 51%. Ya. Memang, mengapa 30% si Freeport ini? Karena ini penambangan bawah tanah. Ya. Oke, penambangan bawah tanah, tapi kan terlalu kecil. Nilai persentase yang mereka harus jual ke pemerintah RI, sementara infrastruktur fasilitas yang dibangun selama ini kan bisa juga dipakai dalam rangka produksi bawah tanah ini. Jadi tidak mulai dari nol ya. Penambangan awal langsung bawah tanah, nah itu bolehlah 30% ya. Jadi Anda mengatakan ini kemungkinan karena Freeport ingin mengulur waktu. Apa untungnya Freeport dengan mengulur waktu? Ya ingin dia, yaitu harga sahamnya seperti yang mereka mauin, ya. Nah, itu tidak realistik dan kurang memahami aspek tata kelola minerba yang sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah salah kalau tidak berusaha mendapatkan penerimaan negara dari Freeport ini lebih besar. Sebab apa? Dengan model kontrak karya lebih hampir 40 tahun, Freeport membayar ke negara hanya dalam bentuk pajak plus PNBP, royalti, yang kalau dijumlahkan setiap tahun, nilainya relatif kecil dibanding dengan nilai ekspornya. Ini jelas menyalahi pasal 33. Bagaimana dengan keuntungan untuk masyarakat sekitar? Itu kan juga bisa dihitung sebagai kontribusi untuk Indonesia. Ya bisa dihitung, pasti tetap lebih rendah. CSR ataupun apapun, dijumlahin masih tetap lebih rendah daripada yang mereka terima. Seperti itu. Nah ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 di mana untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya sistem kontrak karya, di samping pendapatan negara relatif kecil, juga negara tidak punya mekanisme penentu dalam menentukan nilai investasi yang mereka akan keluarkan. Mereka hanya bebas mengeluarkannya dengan mengacu atau nanti diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk mereka. Sementara pemerintah hanya percaya saja kepada akuntan publik itu. Boleh jadi bisa over pricing, over cost dan seterusnya. Negara sama sekali tidak punya. Pemerintah kan punya patokan Pak, yaitu Permen SDM nomor 27 tahun 2013 tentang tata cara dan penetapan harga divestasi saham. Makanya keluar harga 600 juta itu. Nah, apakah kita bisa memaksa Freeport untuk mengikuti aturan yang sudah kita gunakan ini? Kembali, dia memegang kontrak karya. Kesalahan besar bangsa ini menggunakan kontrak karya. Dengan kontrak karya, kedaulatan pemerintah negara itu hilang. Karena dia berkontrak
dengan perusahaan asing menjadi sejajar. Isi kontrak boleh berubah kalau disetujui kedua belah pihak. Kalau satu pihak tidak setuju, tidak bisa. Contohnya, tidak hanya peraturan menteri tentang penentuan nilai saham itu yang dia tidak mau ikuti. Kalau menurut itu kan nilainya saham ini 10,sekian%, 800-an juta dolar ya. Sebelumnya juga dia tidak mentaati. Waktu periode pemerintahan Presiden Gus Dur, ada PP keluar yang menaikkan royalti emas untuk kontrak karya yang mereka bayar cuma 1% emas untuk royalti di samping pajak ya. Royalti 1% dinaikkan menjadi 3,75% oleh PP. Tidak ditaati. Dan mereka bisa melakukan itu? Iya, tidak ditaati sampai sekarang. Sampai tahun kemarin ini 3,75 coba itu. Tidak bisa kita paksakan. Nah, demikian juga peraturan Menteri SDM tentang tata cara penilaian saham untuk divestasi mengacu kepada bla bla bla, tidak ditaati. Sebab kalau mengacu ini nilainya cuma 800-an juta dolar, ya, tidak ditaati. Inilah harus kita pahami bahwa kontrak karya itu amat sangat merugikan bangsa dan negara. Saya sudah bertahun-tahun, belasan tahun mengemukakan bahwa hilangkanlah sistem kontrak karya. Tapi itu diakui oleh Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Kontrak karya masih tetap diakui di dunia Minerba. Oke. Ya. Nah, lalu imbasnya apa, Pak? Jika memang proses divestasi ini berlarut-larut, tidak kunjung selesai? Mungkin pemerintah tidak akan mengeluarkan izin untuk melakukan ekspor konsentrat. Yang akan habis Agustus. Betul, ya. Ya pun pemerintah masih punya posisi yang kuat lah. Atau bisa mengatakan, tidak usah kita perpanjang. 2021 selesai, finish. Artinya kerugian ada di pihak Freeport. Kalau mereka mengulur-ngulur waktu. Apalagi nanti kalau DPR dalam merevisi Undang-Undang Minerba merubah total sistem tata kelola Minerba kita ini, yang menurut pendapat saya, baik kontrak karya maupun IUP sama saja, ya. Kedaulatan kita hilang, penerimaan negara dari pajak plus PNBP lebih kecil. Yang benar itu adalah negara harus menyerahkan pengelolaan sumber daya alam di perut bumi ini kepada perusahaan negara. Dan sehingga dia berkontrak dengan perusahaan negara jadi B2B. Undang-Undang Minerba itu yang akan segera direvisi. Ya, sedang direvisi. Ada di DPR juga kan, Ada Pak? di DPR. Kita akan diskusikan tentang itu di segmen berikutnya sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.